Saudaraku, selamat pagi menjelang siang. Saudaraku, selamat pagi menjelang siang. Saya Lukas Tamono, masih sama dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe. Domisili saya di Jakarta. Saudaraku, saya siaran berulang-ulang kali. Siaran saya berulang-ulang kali tentang benih dan tanah. Khususnya saudaraku yang berasal dari orang timur bagian barat. Anda merasa diri yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Suku-suku Timur. Timur itu terbagi dua. Yang suku Tetun sudah merdeka, yaitu negara Demokrat Timor Leste, dan Timur Barat masih menyatu dengan Indonesia. Saudaraku, dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. 5 sila di dalam dasar negara kita. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di dalam Alkitab orang Kristen terdapat 8 ayat Alkitab yang mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita itu Esa. 1. Firman yang tercatat di kitab Hukum Taurat. Di Ulangan pasal yang 6, ayatnya yang keempat. Semua orang yang siaran melalui YouTube, melalui Zoom, melalui Facebook, melalui siaran apa saja, mereka kenal firman Tuhan ini yang namanya, hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut sejarah bumi diciptakan selama 6 hari, dan hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti. Firman Tuhan ini, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Setiap orang tua, setiap rumah tangga membacakan firman Tuhan ini kepada anak-anaknya pagi, siang, dan malam. Catatan Alkitab dibacakan setiap hari buat anak dan cucunya. Saudaraku, itulah sebabnya Ulangan pasal 6 ayat yang pertama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa setiap kali saya membacakan ayat-ayat yang tercatat di saudaraku, yang tercatat di Alkitab, 8 ayat Alkitab, orang Kristen mencatat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempercayai, meyakini Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Yang kedua saudaraku, yang kedua terdapat di saudaraku Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Bunyinya saudaraku, bagaimana kamu mencari hormat seorang akan yang lain, dan kamu tidak mencari hormat yang datang daripada Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan utus ke dalam dunia ini. Yang keempat, Markus pasal 12 ayat yang ke-32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru, katamu,
bahwa Dia itu Esa. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Bahwa Dia itu Esa dan tidak ada yang lain. Yang kelima, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Dengarlah hai orang Israel. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Saya lalat yang tadi. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa. Saudaraku, di tahun 2022, melalui kemajuan teknologi, setiap orang yang memiliki HP yang namanya HP Android, itu bisa membuka YouTube, bisa membuka internet, melihat apa saja yang tercatat di kolom langit ini. Tidak ada yang tertutup, saudaraku. Tidak ada yang tertutup. Manusia yang ada di kolom langit ini jumlahnya 7 miliar orang lebih. Jumlahnya 7 miliar orang lebih. Sedangkan Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu benar atau itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu. Yang ke-7, Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain, kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8, Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu. Dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Ada 8 ayat Alkitab orang Kristen yang mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, orang Timor yang tersebar di seluruh tanah air Republik Indonesia, di semua kota kabupaten, semua kota provinsi, yang 34 kota provinsi dan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di kota Jakarta. Anda siaran ini tidak pernah sembunyi. Anda mendengar siaran ini tidak pernah tutup. Anda dengar siaran ini mukanya tidak memakai masker, tidak pakai apa-apa. Karena Tuhan Allah kita, Tuhan itu melihat dari luar sampai ke hati kita yang paling dalam. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dia melihat sampai ke dalam-dalam. Orang yang benar dipelihara dan orang yang tidak benar pasti akan binasa. Saya tidak menakut-nakutin Anda. Saya tidak menakut-nakutin Anda. Di Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31. Apabila Anda dengan saya di pihak Tuhan, siapapun juga tidak bisa melawan kita. Kebenaran itu tetap ada dari sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Saudaraku, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, khususnya orang Timor, yang tersebar di seluruh bumi ini. Tuhan kita itu luar biasa, saudaraku. Tuhan kita datang ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk dosa Anda dan dosa saya. Saudara pada saat hidup, saudara memperoleh makan, minum, dan pakai. Pada saat saudara meninggal, saudara dikubur di dalam tanah. Badannya saja, tubuh, roh, dan jiwa itu tidak memiliki tempat. Sekarang saudara masih hidup, saudara harus sediakan tempat untuk roh dan jiwa. Saudaraku, saudara masih kuat, saudara masih hidup. Saudara harus menyiapkan tempat buat roh dan jiwa Anda.
Saudara menyiapkan tempat untuk roh dan jiwa Anda. Kalau tubuh Anda pasti saat Anda mati, Anda digali tanah dan dikubur di dalam tanah. Tapi pada saat Anda meninggal, maka Anda harus mempunyai tempat yang disediakan dari saat ini. Anda masih hidup dan kuat. Saudaraku, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, "Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun yang datang kepada Bapa harus melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Artinya harus melalui Yesus Kristus. Karena kunci kerajaan surga, pintu kerajaan surga adanya di tangan Tuhan Yesus. Kalau saudara cita-citanya tinggi, saudara mau masuk ke dalam surga. Pada saat saudara mati, saudara tidak sediakan tempat dari hari ini, maka saudara tidak akan mendapat tempat di mana yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Anda sampai di sana, Anda ketok pintu, maka pintu tidak bisa dibuka. Syaratnya Anda harus memiliki kuncinya. Sebelum Anda pegang kuncinya, syaratnya sangat banyak. Saya bacakan syarat untuk Anda memiliki kunci. Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kunci kerajaan surga Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi itu Anda membaca di Matius pasal 16 ayatnya yang ke-19. Tentang kunci kerajaan surga adanya di tangan Yesus. Tadi saya sudah bacakan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau pergi kepada Bapa harus melalui aku." Karena Tuhan Yesus yang pegang kuncinya. Kalau saudara melalui yang lain, jalan yang saudara tidak kenal, maka kunci saudara tidak memperoleh dan saudara otomatis masuk ke dalam neraka. Karena pintu kerajaan sorga dipegang sama Tuhan Yesus. Saudaraku, Yesus pada saat ada di muka bumi. Yesus pada saat akan ada di muka bumi, semua orang menolaknya. Di pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dan ke-10. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, ialah keselamatan jiwa. Tujuan orang itu beriman supaya bisa memperoleh keselamatan. Saudaraku, itu syaratnya setumpuk. Syaratnya satu tumpuk. Tidak bisa gampang Anda memperoleh kunci kerajaan surga. Karena syaratnya setumpuk. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai imanmu, ialah keselamatan jiwa. Kalau syaratnya Anda memenuhi, maka Anda bisa mendapat kunci. Saudaraku, pada saat Yesus lahir, Yesus baru berumur 8 tahun. Ia dibawa ke bait Allah. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ke 25. Itu berbicara tentang Yesus diserahkan oleh orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Seperti kebiasaan adat istiadat orang Yahudi, setiap anak laki-laki yang dilahirkan umur 8 hari, orang tuanya bawa ke bait Allah untuk diserahkan. Pada saat Yesus berumur 8 hari, dibawa ke bait Allah dan diserahkan. Di sana ada abdi Allah yang namanya Simeon. Pada saat Simeon melihat Yesus, ia mengambil anak itu dan menatang di atas tangannya. Dan ia berkata, "Aku bersyukur kepada Allah, keselamatan yang daripada Tuhan
aku telah melihat dengan kedua mataku. Dan pada saat itu, aku harus pulang dengan sentosa. Artinya pada saat Simeon menyerahkan anak itu kepada Tuhan, dan Simeon kembali ke pangkuan Bapa. Artinya Simeon udah meninggal, dan pada saat ia melihat Yesus, keselamatan yang besar datang kepada dunia untuk menebus umatnya, yaitu umat Israel. Itu saudaraku. Kalau Anda dengan saya orang Timur, kita adalah umat-umat cangkokan. Pohon zaitun asli yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah pohon zaitun yang asli, yang sejati. Sedangkan Anda dan saya adalah suku Timur. Kita adalah cangkokan, cabang-cabang yang dicangkok. Karena pada saat dicangkok, banyak getahnya, maka bertunaslah tunas yang baru, yaitu dari suku-suku lain, dari bangsa-bangsa lain, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia dan suku adalah suku Timur. Anda dengan saya menjadi percaya kepada Yesus Kristus karena kita adalah keturunan bukan bangsa Israel. Kita adalah bangsa cangkokan. Kita dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, yaitu pohon zaitun yang sejati, yaitu bangsa Israel itu sendiri. Saudaraku, pada saat saudara menangkap siaran ini, saudara harus yakin. Sorga itu bukan bicara soal makan, minum, dan pakai, tetapi berbicara tentang soal kebenaran dan damai sejahtera. Anda sebentar lagi mau masuk di tanggal-tanggal orang Kristen merayakan Natal. Damai Natal selalu sudah dinyanyikan mulai dari bulan awal Desember sampai dengan tahun baru. Itu damai Natal selalu dinyanyikan, selalu diucapkan di setiap mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semua lidah, semua lutut bertekuk dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya saudaraku, saudara dengan saya, kalau saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara harus taat perintah-perintah Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia turuti perintah-perintahku. Saudaraku, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Perintah Tuhan Yesus yaitu 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama, jangan menyembah kepada Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskan, sebab 6 hari lamanya Tuhan telah bekerja, dan hari yang ke-7 ia berhenti. Hormati ayahmu dan ibumu, di mana negeri engkau tinggal, supaya umurmu tambah panjang dan engkau diberkati di mana negeri engkau berada. Saudaraku, yang berikutnya, jangan pencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta. Jangan pencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta. Jangan ingin akan harta benda orang lain, karena itu milik sesamamu. Saudaraku, itu sudah diucapkan beribu-ribu tahun lamanya. Sampai dengan tahun 2022, Yesus ada di muka bumi. Yang saudara tunggu dengan saya hari ini, bukan kelahiran Yesus yang baru lahir di Bethlehem, Efrata, sesuai dengan Mika 5 ayat yang kedua. Tetapi Yesus akan datang kembali sebagai Raja. Dia akan datang sebagai Raja untuk bisa menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya saudara dengan saya harus mencari namanya keselamatan jiwa. Tadi 10 hukum saya sudah sampaikan kepada Anda. 2 hukum kasih. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang utama. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, itulah sebabnya saudara dengan saya dituntut supaya melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa. Di dalam tubuh manusia, Anda supaya bisa sempurna melihat. Ini gambar adalah gambar tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, itu Allah berdiam di dalam. Supaya tidak engkau masukin mabuk-mabukan, tidak masukin rokok. Anda tidak bisa keluar kata-kata yang kotor keluar dari mulutmu. Tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan tinggal di dalam hatimu. Itu saudaraku. Tuhan bisa tinggal di dalam hati saudara dengan saya. Apabila kita tidak mabuk, tidak merokok, tidak mencuri, tidak ingin harta benda orang lain, dan tidak ingin anak orang, tidak ingin istri orang. Itulah sebabnya saudaraku, hukum-hukum itu ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan tulis dengan jarinya sendiri di dua loh batu itu. Dan dua loh batu itu dimasukkan ke dalam, saudaraku, tabut perjanjian Allah. Di dalam tabut itu ada kemenangan besar apabila bangsa Israel membawa tabut itu keluar dan sampai kemana-mana. Dan hukum itu telah genap. Hukum itu telah genap, saudaraku. Hukum itu telah genap pada saat Yesus turun ke bumi. Pada saat Yesus turun ke bumi, hukum itu telah genap. Saudaraku, pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Barang siapa yang mengaku dengan lidah, lutut bertekuk, dan memanggil Yesus Allah, Allahku, maka ia akan ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Saudaraku, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak tercacat di hadapannya. Kita kudus dan kita tidak cacat di hadapannya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-10. Lihatlah Tuhan telah datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihatlah mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah. Kalau saudara mengaku bahwa saudara pengikut Yesus, saudara pengikut dalam Tuhan, itu ada tandanya, ada ciri-cirinya. Jadi bukan asal saudara lahir orang Kristen terus saudara langsung masuk ke surga. Prosesnya panjang. Saudara, saya bacakan kepada Anda. Lihatlah. Itu yang di atas. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak membuat kebenaran, setiap orang yang tak berbuat kebenaran, itu tidak berasal dari Allah. Berarti dia berasal dari iblis. Demikian juga barang siapa yang mengasihi saudaranya. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Jadi kalau saudara ada di dalam firman, firman itu benar. Seperti
saudara, ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu memang hadiah, tapi syarat-syarat yang kita harus penuhi banyak sekali. Banyak sekali, saudaraku. Tandanya bahwa orang yang berada di dalam kebenaran harus berbuat benar. Sedangkan yang tidak di dalam kebenaran, itu dia tidak berbuat kebenaran. Berarti itu dia berasal dari iblis. Yaitu, saudaraku, itu ada dua macam orang. Ada dua macam orang, jadi saudara harus milih yang di dalam Yesus. Yang berikut, saudaraku, Mazmur 100 yang ke-19 ayat yang ke-105. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mau kemana saja kita harus merenungkan firman. Sambil jalan, sambil nyanyi, sambil jalan, sambil kita merenungkan firman Tuhan. Di depan ada pelita, ada terang bagi kita. Dan kita pasti jalan tidak tersandung, apalagi kita jatuh ke dalam pencobaan. Itu Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur pasal yang Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Anda baca sendiri di rumah, karena itu tentang baptisan. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus keluar dari air, masih di dalam air. Ada seekor burung merpati duduk di atasnya. Dan ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lukas pasal 16 ayat 16. Hukum Taurat dari kitab para nabi yang berlaku sampai pada zaman Yohanes. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ayat yang ke-23. Lukas pasal 16 ayat yang ke-23. Ada juga perbedaan antara orang kaya. Kebanyakan orang kaya itu selalu mengandalkan uangnya. Anda yang berasal dari Pulau Timur, hidup harus taatakan Tuhan. Harta benda itu tidak berbicara tentang sorga. Sorga itu berbicara tentang kebenaran. Sorga itu berbicara tentang kebenaran. Bukan bicara tentang pesawat, bukan bicara tentang kapal laut, bukan bicara tentang apartemen, gedung tinggi-tinggi. Tapi sorga itu berbicara tentang kebenaran. Saudaraku, ayat pendukung tentang kunci kerajaan surga sangat banyak. Matius pasal 16 ayat 16 sampai 19 itu tentang kunci kerajaan surga. Anda akan baca sendiri, mencatat ayat-ayat ini, dan Anda membaca sendiri di rumah. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Lalu ia bertanya kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Tuhan karena berasal dari surga, Tuhan itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kalau Yesus saja yang berasal dari surga, ia dibaptis. Baptisan adalah baptisan selam. Saya tidak pernah melihat yang ditulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai di Wahyu, yang ditulis baptisan percik. Karena Yesus mati itu dikubur. Pada saat Yesus dikubur, maka dia menang atas maut karena bangkit. Pada saat Anda dibaptis, maka kuasa dosa Anda yang ada di dalam tubuh Anda akan hilang kuasanya. Karena Anda mengaku dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus sanggup menghapus dosa Anda. Mengaku dengan mulut. Anda mengaku dengan mulut. Dosa pencuri, dosa perampok, dosa berzina,
dosa marah-marah, semua dosa-dosa yang Anda dengan saya lakukan. Pada saat Anda dibaptis, Anda minta ampun, mengaku sama Tuhan, minta Tuhan menghapus segala dosa yang ada di dalam Anda. Saudaraku, Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia bertanya mereka, kamu berasal dari dunia ini, aku berasal dari atas, aku bukan dari dunia ini. Ayat yang ke-24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa aku bukan dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Aku bukan dia artinya kamu tidak percaya firman Tuhan yang Tuhan katakan tentang baptis, tentang mengasihi orang, jangan pencuri, jangan merampok, jangan berzina. Semua dosa yang dilakukan, 10 hukum Taurat itu adalah hukum perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan, antara Anda dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ia sudah datang ke bumi, maka hukum Taurat itu sudah digenapi, yaitu adanya Yesus sendiri. Jadi kita berhubungan langsung kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita berhubungan langsung dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Saudaraku, Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa sekarang Allah telah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Allah memanggil saudara melalui sakit penyakit Anda mau mati, Anda berdoa dan Anda sembuh, Anda harus taat sama Tuhan. Tidak boleh mengulangi perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa itu lagi. Supaya pada saat Anda dibaptis, 1 kali dibaptis, 1 kali mati untuk selama-lamanya. Karena Yesus hanya mati sekali dan Dia bangkit, naik ke surga, datang yang kedua kali untuk menjemput Anda dengan saya. Menjemput untuk menghadap kepada takhta pengadilan. Ada pengadilannya di Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17. Pada saat Tuhan Allah berjanji dengan Adam, ada banyak pohon di Taman Eden, boleh kamu makan buahnya. Tetapi ada satu pohon, tidak boleh kamu makan buahnya. Pada saat kamu makan, pasti kamu mati. Di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, Tuhan mengutuk manusia itu, mengutuk si Adam. Tuhan mengutuk si Hawa, mengutuk si ulat. Kutukan itulah yang Tuhan Yesus datang untuk membukanya. Anda kalau tidak dibaptis, maka dosa kutuk itu tetap menempel pada Anda. Dan Anda pasti memperoleh yang namanya maut. Maut akan menguasai Anda. Saudaraku, itu tadi bangunan yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri, yaitu tubuh manusia. Sekarang saya mau kasih tunjuk gambar bangunan yang dibangun oleh Allah dengan tangan Allah itu sendiri. Saudaraku, ini adalah gambar yang di bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo ini dibangun oleh tangan manusia. Dengan tangan manusia dibangun. Ada pelataran, ada ruangan Maha Kudus, ada ruangan kudus. Ruangan Maha Kudus itu tempat untuk memberi korban persembahan kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa karena umat Israel. Ruangan kudus, ruangan Maha Kudus yang paling belakang itu dimasuki oleh imam besar sekali setahun untuk meminta pengampunan dosa untuk seluruh bangsa Israel. Pada saat Yesus disalib, saudaraku, pada saat Yesus disalib, tirai itu terbelah bagi dua. Maka di depan
pelataran itu terbuka. Jadi Anda dengan saya bisa berdoa langsung kepada Allah. Di dalam bait Allah itu, bait yang ruangan yang maha kudus, Anda bisa dari pelataran langsung berkomunikasi tembus kepada Allah yang di sorga. Saudaraku, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Pada saat Yesus mati di kayu salib, maka tirai terbelah bagi dua. Jadi Anda yang berada di pelataran dengan saya, kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Supaya komunikasi kita langsung kepada Allah, pencipta langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Itulah sebabnya, saudaraku, siaran ini telah berkali-kali disampaikan kepada Anda. Siaran ini disampaikan berkali-kali kepada Anda. Bangunan bait Allah yang dibangun oleh Tuhan sendiri pada saat kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua. Pasal yang pertama ayat yang ke-26. Tuhan Allah ayat yang ke-26, Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar, sesuai dengan rupa Allah sendiri. Jadi saya Lukas Tamono, rupa saya seperti apa, Allah saya seperti begitu. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Sementara bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu tempat beribadah bangsa Yahudi dengan saya. Kita sebagai bangsa Cangkokan. Orang Timur adalah bangsa Cangkokan. Bangsa Indonesia, suku Timur yang adalah merupakan suku Cangkokan. Sedangkan suku bangsa yang asli adalah Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan. Dengan berbagai tantangan dan mujizat. Maka mereka lulus uji sehingga mereka disebut bangsa yang dipilih atau bangsa pilihan Allah. Sedangkan Anda dengan saya, bangsa Indonesia, suku Timur, kita adalah bangsa Cangkokan. Kita dicangkok di pohon zaitun yang asli. Karena getahnya banyak di pohon zaitun, maka pada saat kita dicangkok, kita bertumbuh, kita bertunas, dan kita berbuah. Kalau Anda berbuah supaya bisa memiliki kerajaan sorga, maka Anda harus dibaptis lebih dulu sebagai tanda pertobatan. Kalau Anda tidak dibaptis, maka Anda menuju kepada kerajaan maut. Kunci kerajaan surga dipegang sama Tuhan Yesus. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Saudaraku, itulah sebabnya setiap kali siaran, saya Lukas Tamono yang berasal dari Pulau Timur bagian barat mengatakan kepada Anda, suku Timur, Anda jangan tinggalkan Yesus. Karena semua keyakinan jalan lurus menuju kepada Bapa yang di sorga, menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, hanya Yesus. Yang lain itu nabi palsu. Yang lain itu nabi palsu, kecuali Yesus Kristus Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segalanya. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Saudara tulis ini, catat, saudara hafal di luar otak. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6 yang tadi saya bacakan. Yang tadi saya bacakan, pertama Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh Yesus Kristus, olehnya segala sesuatu dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Itulah sebabnya saudaraku, saya hari ini siaran untuk sementara tentang bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan bait Allah yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri. Keduanya bermanfaat untuk Anda yang mendengarnya. Anda harus baca, Anda harus berlutut dan berdoa, karena hanya dengan lidah mengaku,
bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosa Anda. Dosa dari Adam, dosa keturunan, karena Anda dengan saya dilahirkan dari sperma, dari darah dan daging. Sementara Yesus Kristus berasal dari sorga. Yesus Kristus dari sorga saja dibaptis. Apalagi Anda yang lahir dari darah dan daging. Anda menolak baptisan selam. Itu yang disesalkan Anda. Baptisan selam saja Anda menolaknya. Itu baptisan selam adalah tanda pertobatan. Pada saat Anda dibaptis, Anda mengaku dosa, maka dosa Anda diampuni. Terima kasih saudaraku. Salam sehat buat Anda dan salam damai. Sebelum Anda pergi kemana-mana, Anda menggunakan masker. Sebelum dan sesudah beraktivitas harus mencuci tangan. Dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang sebelum COVID-19 hilang total dari muka bumi Indonesia. Salam damai dan salam sehat.